Sering nggak sih punya ide bisnis yang rasanya brilian banget tapi kok kayak macet di garis start? Tenang, Anda nggak sendirian. Hari ini kita bakal bedah sebuah kerangka kerja 30 hari yang super praktis. Ini bukan buat bikin rencana doang, tapi buat maksa ide Anda keluar dari kepala dan beneran diuji di dunia nyata. Yuk kita mulai. Pasti pernah ngerasain kan, tiba-tiba dapat ide bisnis yang seru banget, tapi abis itu kita malah mandek, kena yang namanya analysis paralysis. Kebanyakan mikir, kebanyakan analisis, aksinya nol. Ujung-ujungnya ide brilian tadi nguap gitu aja. Nah, hari ini kita bakal hancurin siklus nyebelin itu. Oke, jadi lupain deh tuh yang namanya rencana bisnis setebal 50 halaman. Anggap aja kerangka ini sebagai gauntlet, sebuah arena tantangan selama 30 hari. Tujuannya simpel, bukan bikin dokumen sempurna, tapi untuk menguji ide Anda habis-habisan di bawah tekanan dunia nyata. Pertanyaannya, ide Anda sekuat itu nggak sih? Yuk kita buktikan bareng-bareng. Nah, disinilah kerangka ini jadi menarik banget. Sebelum kita ngomongin produk atau pasar, tantangan pertamanya justru lihat ke dalam diri sendiri. Ini langkah yang sering banget dilematin, padahal ini paling krusial. Kita harus jujur dulu sama apa yang udah kita punya saat ini. Nah, coba lihat, 4 pilar ini. Anggap aja ini amunisi unik yang cuma Anda punya. Coba deh, pikirin bener-bener. Apa sih hobi atau kesenangan Anda? Skill utama Anda apa yang bahkan orang lain pun ngakuin? Terus soal modal, sekecil apapun itu, berapa yang Anda siap bakar tanpa bikin pusing? Dan yang terakhir, siapa aja orang-orang di sekitar Anda sekarang? Ini loh fondasi bisnis yang sebenarnya, bukan ide yang masih ngawang-ngawang. Lanjut, kita perlu definisikan arena bermain kita. Ini bukan soal batasan ya, tapi soal realistis. Berapa jam sih seminggu yang beneran bisa Anda luangkan? Aset apa yang udah ada di sekitar Anda? Iya, laptop dan internet itu aset loh. Terus target finansial minimalnya berapa? Dan Anda lebih suka kerja sendiri atau sama tim? Jawaban dari sini bakal nyaring ide-ide yang nggak mungkin dan nunjukin mana ide yang paling cocok buat Anda. Oke, beres sama diri sendiri. Sekarang kita masuk ke intinya, 8 ujian validasi. Anggap aja ini saringan yang brutal. Setiap ide yang Anda punya harus bisa lolos dari 8 ujian ini. Kalau lolos, baru deh ide itu layak dapat waktu, energi, dan uang Anda. Ujian pertama adalah soal kejelasan. Di sini nggak ada lagi tempat buat ide-ide yang abstrak. Kita paksa diri kita buat jawab, apa persisnya produk atau jasa yang mau dijual? Siapa persisnya target pasarnya? Coba gambarin alurnya dari awal sampai akhir. Gimana cara jualnya? Gimana cara promosinya? Kalau pertanyaan ini aja masih ngegantung, berarti idenya belum matang. Sebelum kita lanjut ke ujian berikutnya, ada satu konsep penting yang harus kita pahami bareng. Minimum Viable Product atau MVP. Gini, lupakan dulu soal kesempurnaan. MVP itu versi paling minimalis dari produk Anda yang udah bisa dijual. Tujuannya bukan bikin orang kagum, tujuannya cuma satu, dapat masukan dari pelanggan beneran secepat mungkin. Nah, ini dia ujian kedua, dan ini jujur aja, brutal, kecepatan. Pertanyaannya, bisa nggak Anda bikin MVP yang siap dijual dalam 48-72 jam ke depan? Saya ulang ya, 2-3 hari dari sekarang, bukan minggu depan? Tantangan ini maksa kita buat buang semua fitur yang nggak penting dan fokus ke inti produknya aja. Oke, ujian ketiga dan keempat. Ini soal duit. Pertanyaan paling dasar, ide ini bisa ngasilin untung nggak? Coba lihat contoh ini. Misal, harga jualnya 100.000, biaya produksinya 40.000, berarti profit per unitnya 60.000. Nah, pertanyaannya, angka ini masuk akal? Profitnya sepadan nggak sama usaha yang Anda keluarin? Jawabnya harus jujur ya. Dan ini nyambung ke yang tadi, break even point atau BP. Angka ini ngasih tahu kita berapa sih produk yang harus kita jual cuma buat balik modal. Belum untung loh ya, ini baru balik modal. Kayak di contoh ini, 17 unit. Kalau ternyata angka BP Anda sampai ratusan atau ribuan, wah, itu lampu kuning. Artinya, model bisnis Anda mungkin terlalu berisiko. Ujian kelima ini mungkin yang paling penting, unfair advantage, atau keunggulan tidak adil Anda. Pertanyaannya simpel tapi dalam. Kenapa harus Anda yang ngerjain ide ini, bukan orang lain? Apakah ide ini benar-benar manfaatin skill unik Anda? Apakah idenya cocok sama aset yang cuma Anda punya? Percaya deh, ide terbaik itu bukan yang paling canggih, tapi yang paling pas sama diri Anda. Ujian ke-6, soal kewaspadaan. Kita nggak akan pura-pura kalau bisnis itu gampang. Jadi kita identifikasi dulu skenario terburuknya. Misalnya, pesaingnya udah banyak, oke, solusinya kita kerucutin target pasarnya jadi super spesifik.
biaya marketingnya mahal. Yaudah, kita fokus ke media sosial organik dulu. Ini bukan pesimis ya, ini namanya persiapan. Jadi kita udah punya rencana B bahkan sebelum rencana A jalan. Dan dua ujian terakhir, ini soal kejelasan aksi. Coba lihat diagram ini. Kita harus tentuin 3 hal. Pertama, apa persisnya rencana aksi buat besok? Kedua, apa indikator sukses yang bisa diukur? Ketiga, nah ini yang paling susah. Apa kriteria yang bikin kita mutusin buat lanjut, ganti haluan, atau berhenti total? Tanpa ini, kita kayak jalan di tempat gelap. Selamat, anggap aja ide Anda udah lolos 8 ujian tadi. Tapi analisis doang tuh nggak ada artinya. Bagian ketiga dari kerangka ini adalah soal eksekusi. Tanpa ampun. Dimulai dari hari pertama, bukan minggu depan. Nggak ada kata nanti. Seberapa cepat sih eksekusinya? Nah, segini nih. Besok, langsung bikin akun media sosial dan posting 1 konten. 3 hari dari sekarang, hubungi 10 calon pelanggan. Target akhir minggu pertama, dapat 5 penjualan pertama. Ini yang namanya momentum. Dari ide di atas kertas, jadi transaksi beneran cuma dalam hitungan hari. Akhirnya, kita sampai di bagian terakhir. Dan ini seringkali yang paling berat secara emosional, membuat keputusan. Setelah semua data dan ujian selesai, kerangka ini nuntut kita buat memilih dengan tegas. Prinsipnya simpel aja. Coba deh masukin 3 ide terbaik Anda ke 8 ujian tadi. Bandingin hasilnya secara objektif, bukan pakai perasaan. Terus, pilih kali 1 pemenang. Dan ini kuncinya, berkomitmen 100% sama satu ide itu. Energi yang kebagi-bagi itu sama aja energi yang kebuang. Fokus, itu segalanya. Pada akhirnya, semuanya balik lagi ke filosofi ini. Ide terbaik adalah ide yang dieksekusi. Kerangka ini bukan tentang nyari ide yang sempurna, tapi tentang ngambil ide yang cukup bagus dan ngejalaninnya dengan luar biasa. Ingat, ide brilian di kepala Anda itu nilainya 0, sampai ide itu diuji di dunia nyata. Jadi sekarang Anda udah lihat kan kerangka kerjanya. Pertanyaannya bukan lagi gimana caranya, tapi balik lagi ke Anda. Anda punya ide itu. Pertanyaan yang sebenarnya adalah, Anda cukup berani nggak untuk mengujinya?